Apa sih? Nah, yang itu kan pernah dibully ada kayak perlawanan gitu nggak sih, Mbak? Ada sih, tapi dulu itu pas kelas 4 ya. Nah itu kan lagi pelajaran. Nah terus itu Halo semua, kembali lagi bersama saya Novela Kris Gracia di acara podcast Talk About Thriller. Nah, acara ini kita akan membahas tentang cerita-cerita kehidupan nyata nih. Oke, langsung saja. Kita kali ini akan ditemani narasumber kita, yaitu Mbak Anggun Fatmawati. Halo Mbak. Bisa dipanggil siapa Mbak? Mbak Anggun. Oke, Mbak Anggun ya. Oke, kali ini nanti Mbak Anggun akan menemani kita bercerita seputar bullying. Nah, saya mau tanya, menurut Mbak Anggun sendiri itu pendapatnya Mbak Anggun ya, pengertian bully itu apa? Kalau pendapat saya itu perilaku yang dilakukan orang dengan sengaja itu dan dilakukan terus-menerus. Nah, itu juga bisa satu orang dan bisa kelompok juga. Itu juga orangnya kadang punya tekanan gitu ya nanti ya. Iya. Oke. Nah, kalau Mbak Anggun sendiri tuh ada pengalaman dibully nggak sih? Kebetulan ada. Ada. Di jenjang mana nih? SD, SMP atau SMK? Yang paling parah sih mungkin SD ya. Oh, SD. Boleh diceritakan tuh gimana tuh? Dulu itu pas kelas 4 ya. Nah itu kan lagi pelajaran. Nah terus itu gurunya nggak ada di kelas. Nah terus ada bawa apa gitu ya. Nah terus kan aku diem kan. Nah habis itu kayak dituduh gitu. Nah terus tuh kayak berlanjut gitu loh sampai hari berikutnya gitu. Kayak diejek-ejek terus gitu ya. Padahal sebenarnya bukan bau dari mbaknya kan ya. Iya. Oke. Nah, kalau bagi Mbak Anggun sendiri kan pernah dibully nih ya. Iya. Dampaknya buat pribadi Mbak Anggun tuh apa? Lebih itu sih kurang bisa bergaul sama orang karena kan takutnya dibully lagi. Ada rasa takut gitu ya. Kayak trauma gitu. Iya. Kadang juga kalau misal kita dibully itu kita ngerasa nggak pede, bener kan? Iya. Pernah nggak sih kayak suatu hari gitu tuh nggak pede terhadap fisik gitu Mbak? Pernah. Ya biasanya kalau zaman sekarang kan ya standar kecantikan itu kan tinggi banget. Gengsi gitu, harus banyak yang skincarean gini-gini. Iya. Kalau Mbak Anggun sendiri tuh ngikutin nggak kalau kayak gitu tuh? Kalau aku tuh enggak ya. Nggak terlalu gitu ya? Iya, cuman paling kalau bener-bener penting ada acara ini jauh-jauh hari baru beli gitu. Gitu. Tapi kalau di rumah itu, misal kalau di rumah jarang untuk kayak merawat diri, maksudnya tuh kayak skincarean gitu jarang? Jarang banget, apalagi aku itu orangnya nggak telaten gitu. Nggak telaten, jadinya susah gitu ya? Iya, mau berusaha rutin gitu tapi nggak bisa. Oke. Misal kan pernah kayak dibully itu, pernah suatu kali kayak ngelawan gitu nggak sih? Kalau perlawanan itu pasti ada ya, tapi itu kalau aku di dalam hati aja kayak aku tuh pengennya ngelawan kayak gini tapi nggak pernah kesampaian gitu. Gitu. Oke. Kalau misal ini kan memang tentang bullying ini tuh benar-benar kayak berpengaruh besar untuk masa depan juga kan, kehidupan juga. Nah itu kayak misal ya, kalau berteman tuh Mbak Anggun bener harus hati-hati milih nggak sih kalau udah gitu? Bener banget sih, karena dulu juga pernah ketemu temen yang kurang bisa dipercaya sih.
Nah itu juga ketawanya beberapa tahun kemudian. Nah, ceritanya tuh gimana tuh kok bisa? Nah, jadi itu pertamanya tuh gimana ya, kayak temenan biasa gitu kan. Nah terus kayak mengunggulkan diri sendiri gitu. Kayak gimana ya, kayak gimana tuh? kan misal orangnya sederhana gitu kan, tapi omongannya itu kayak ditinggi-tinggiin kayak seakan-akan orang kaya gitu. Nah terus itu kan itu dari kelas 5 kayaknya. Nah terus sampai baru ketahuan itu kelas 3 SMP. Jadi udah deket banget tuh harusnya. Ya deket banget, dan itu ketahuannya itu juga karena mamahnya. Mamahnya beritahu aku gitu. Oh gitu. Ya berarti sekarang gimana nih hubungannya? Udah jarang lost nggak contact? ada. Bahkan itu katanya terakhir itu katanya dia masuk pesantren gitu. Oh gitu. Tapi Berarti sekarang nggak tahu di mana. Nggak peduli. Oke. Ya gimana ya kalau udah kayak gitu kan kita ngerasa jadi udah nggak mau percaya lagi, udah nggak mau kenal. Nah Mbak Anggun ini kan bercerita pernah punya pengalaman dibully. Nah itu tuh pernah cerita nggak sih ke orang tua atau teman sebelumnya gitu? Pernah sih ke orang tua, tapi orang tua kayak menganggap itu biasa aja, kayak pertemanan anak kecil itu pasti kan kayak bercanda-bercanda gitu. Iya, tapi kita kan yang ngerasain kan beda pasti ya. beda banget. Oke. Ngomongin tentang bullying, kan apa ya, sekarang tuh kan media sosial sering-seringnya kayak ceritanya tuh netizen gitu ya. Pasti kan kayak ngomentarin suatu postingan gitu-gitu. Hari-hari ini tuh kayak yang lagi viral tuh namanya cyberbullying. Ya, Mbak Anggun itu tahu nggak tentang cyberbullying gitu? Itu aku tahunya yang di salah satu sinetron itu sih yang lagi booming-boomingnya kan. Nah itu ada satu tokoh yang kena cyberbullying karena itu kan dia aslinya tokoh utama ya. Nah tapi itu gimana ya, kayak keganti sama yang tokoh kedua. Jadi yang booming itu yang tokoh kedua, dan yang tokoh utama itu kayak ke cyberbullying gitu. Biasanya kak komentarnya tuh kayak yang negatif terus ya. Dan kayak netizen itu nggak terima gitu kalau tokoh utamanya kayak menguasai filmnya itu, sinetronnya. Padahal kan kehidupan nyata sama sinetron tuh beda banget ya. Harusnya kita bisa bijak-bijak lah untuk berkomentar gitu nggak sih? Nah kan karena punya pengalaman dibully nih, susah nggak sih untuk memaafkan orang yang pernah bully kita? Susah sih. Cuman ya mau seiring berjalannya waktu itu pasti ada masanya nggak ketemu lagi sama orangnya itu, dan mungkin kan udah lupa juga sama kejadiannya gitu. Tapi mungkin kalau ketemu lagi sama orangnya atau diingetin sama kejadiannya itu mungkin masih bekas ya. Bekas, sulit lagi untuk memaafkan. Gitu. Apalagi kan memang kita pun ketemu orang tuh banyak ya. Kan ada kayak people come and go gitu tau. Nah ada yang orang yang datang dan ada orang yang pergi. Ya memang ya gitu deh, kita memang agak susah untuk memaafkan, tapi kita memang harus bisa memaafkan karena memang itu harus kewajiban kita nggak sih memaafkan orang. Kan diajarin juga di agama kita ya. Nah kalau pengalaman dibully lagi nih Mbak, kan SD pernah, kalau jenjang SMP, SMK itu pernah nggak sih? Kalau SMP, SMK itu enggak ya, cuman paling enggak ada teman dekat aja sih, yang benar-benar dekat. Kadang juga berusaha bergaul juga gitu. Oke. Nah kalau semisal tadi nih kembali lagi tentang cyberbullying itu, Mbak Anggun sendiri pernah nggak kayak gitu? Kayak komentar tapi yang negatif gitu, pernah nggak? Enggak sih. Yang paling aku tuh tim yang baca komen aja. Tapi komen juga gitu. Kadang kalau ada komen yang nyakitin
itu ikut merasakan ya. Karena kayak marah juga. Kata-katanya netizen tuh kadang bener-bener pedes ya, nusuk banget ya. ya. Nggak dipikir dulu nanti orangnya gimana gitu. Ya, padahal kan sejak digital itu juga kayak marah banget. Ya makanya. Oke. Nah, kan karena Mbak Anggun ini pernah dibully, perasaan Mbak Anggun sama sikapnya Mbak Anggun tuh biasanya kalau dibully tuh gimana? Biasanya diam sih, tapi kalau yang udah benar-benar bulinya tuh kayak parah banget gitu pasti ada ngelawan kayak ngelawan dengan omongan yang pedes juga atau pernah juga kayak gitu. Pernah itu dulu di rumah juga ada kayak bocil-bocil gitu kan ya, masih kecil-kecil itu masih SD SMP gitu kan. Nah itu kayak gimana ya, kayak nyerakin aku gitu kayak udah beberapa hari juga, udah berminggu-minggu malah. Berarti sering kayak lewat gitu ya? Iya, mah itu aku setiap keluar rumah dan ketemu mereka itu pasti. Iya. Nah itu jangan-jangan mereka yang stalking? Nggak tahu ya. Oke. Nah itu pasti kayak gimana ya, kayak ngajak-ngajaknya itu kayak yang di 18 plus gitu lah. Nah itu kayak kok aku ngerasa kayak kok anak kecil kayak gini ya. Nah padahal gitu tuh umurnya tuh masih kecil kok ada jiwa-jiwa pembuli gitu kan. Wow. Padahal itu ngeri banget pengaruhnya. Nah itu langsung ku balas sama omongan pedes, karena itu 1-2 kali baru bisa diem. Nggak mau berkutik lagi. Iya benar-benar. Oke lah. Nah untuk podcast kali ini nih kesimpulannya Mbak Anggun yang bisa diambil nih, Mbak Anggun gimana tentang bully ini? Kalau dari saya, kalau nggak mau kena bully itu jangan membuli. Nah betul. Terus juga kita kan nggak tahu mentalnya seseorang itu gimana, lemah atau mungkin kuat juga gitu aja sih. Nah pesan juga buat kalian yang bijak-bijaklah menggunakan media sosial, apalagi dalam kalian berkomentar di media sosial, karena itu tuh kayak hal-hal yang benar-benar harus hati-hati. Kalian harus berpikir, harus benar-benar mencerna dengan baik dulu informasinya, baru kalian berkomentar. Nah oke. Sekian podcast kali ini. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir video, dan terima kasih juga untuk Mbak Anggun yang telah mau hadir dan berkomentar, berpendapat untuk podcast kali ini. Oke, terima kasih semua dan sampai jumpa. Bye bye.